subscribe ya. Kembali lagi di channel saya. Hari ini pada video ini kita akan membahas tentang fungsi eksponensial. Nah, di sini saya ada satu permasalahan, seorang pembawa virus dan menulari 3 orang lainnya. Pada fase selanjutnya setiap orang menulari 3 orang lainnya lagi. Kemudian 3 orang tersebut menularkan lagi ke masing-masing 3 orang berikutnya, begitu seterusnya. Jadi di sini nanti ada beberapa kali fase. Untuk fase yang pertama, banyak yang tertular adalah 3/1 atau 3 orang. Untuk fase kedua, karena 3 orang itu akan menulari 3 orang lagi, maka di sini kita bisa simpulkan menjadi 3/2 sama dengan 9 dan seterusnya. Sampai di sini nanti menjadi 3/5 atau 243 orang. Selanjutnya untuk fase ke-6 berarti 3/6 atau 789 orang yang terkena virus tersebut. Untuk fase ke-7 bagaimana? Berarti fase ke-7 kita akan memperoleh 3/7 gitu. Jadi dapat disimpulkan dari fungsi eksponen tersebut fx-nya adalah 3/x. Kenapa? Ya karena di sini dari tabel ini bisa kita lihat bahwa yang berubah adalah pangkatnya atau eksponennya. Maka dapat kita simpulkan bahwa fungsi eksponennya adalah fx sama dengan 3/x. Nah, untuk definisi fungsi eksponen sendiri gitu, sebuah fungsi eksponen dinyatakan dengan fx sama dengan n kali a pangkat x, di mana a adalah bilangan pokok, a lebih besar dari 0, a tidak sama dengan 1, n adalah bilangan real tak 0, dan x adalah sembarang bilangan real. Itu untuk definisi dari fungsi eksponen. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menggambarkan grafik fx sama dengan 3/x. Nah, di sini tadi kita punya kalau yang pertama itu kan fase ya, fasenya di sini kita buat jadi x 0 berarti fase ke 0 sebelum dia menulari, berarti kan virusnya ada 1, fx 1. Selanjutnya kalau x-nya 1 kita gantikan saja di sini, di fx itu x-nya diganti 1 berarti kan 3/1 sama dengan 3. Lanjutnya untuk x sama dengan 2, maka 3/2 x-nya diganti aja dengan 2 sama dengan 9, sampai di sini kita cuma pakai sampai di x-nya 4, berarti 3/4 sama dengan 81. Bagaimana cara kita menggambarkannya pada diagram kartesius? Jangan lupa bahwa yang mendatar itu adalah sumbu x ya. Yang mendatang dari yang vertikal itu adalah sumbu y. Untuk yang pertama itu x-nya 0, maka y-nya 1. Nah, kita tandai dulu x-nya 0, y-nya 1. Ingat bahwa y itu yang vertikal atau ke atas gitu. Selanjutnya ada x1. X1 itu di sini. Y-nya atau fx-nya gitu. Fx itu sama dengan y ya di sini. Fx itu sama dengan y. X-nya 1, Y-nya 3. Kita kasih tanda juga. Nah, itu dari 1 ke 3 naik ke atas. Maka di sini selanjutnya ada x sama dengan 2. Kalau x-nya 2 itu 9, kalau x-nya 3 itu 27, kalau x-nya 4 itu adalah 81. Contohnya seperti ini. Jadi gambarnya nggak perlu besar-besar, tapi cukup dikira-kira aja. Tuh. Nah, selanjutnya apa? Kita hubungkan kuning-kuning yang sudah kita bertanda tadi. Nah, gitu. Ini agak melenceng ya, karena ya gambarnya kurang tepat gitu. Jadi gambar grafiknya seperti ini. Itu untuk gambar dari fx sama dengan 3/x. Nah, untuk fungsi eksponen ini bisa dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu pertumbuhan dan juga peluruhan. Kalau pertumbuhan berarti grafiknya semakin ke atas. Tapi kalau untuk peluruhan nanti grafiknya berarti semakin ke bawah. Tuh.
Nah, contohnya di sini ada populasi suatu koloni bakteri berlipat 2 kali dalam waktu 6 jam. Jika dalam koloni sekarang terdapat 20.000 bakteri, berapa banyak bakteri 18 jam yang lalu? Gitu. Gambarkan grafik eksponennya. Ini saya gambarkan dulu. Nah, untuk fase 18 jam yang lalu berarti sekarang kan ya. Sekarang itu ada di 20.000. Itu. Sekarang itu ada 20. Atau caranya begini, saya sebentar sebelum sampai di sini coba kita lihat dulu ya. Banyak bakteri awalnya itu kita kan belum tahu nih. Banyak bakteri awal itu belum tahu. Misalkan saya beri nama A untuk bakteri apa? Bakteri awal. Bakteri awal kita beri nama dengan A. Setelah itu, bakteri berlipat 2 kali dalam waktu 6 jam. Bakteri berlipat dalam waktu 6 jam. Kalau kita buat tabelnya, di sini waktu, di sini banyak bakteri. Waktu yang pertama awalnya sebelum dia berkembang biak itu adalah A. Selanjutnya karena dia berkembang biak 6 jam sekali, berarti 6 jam pertama itu dia menjadi 2A karena kan 2 kalinya berlipat 2 kali gitu. Setelah 6 jam ditambah 6 jam lagi berarti berapa? 12 jam. Berarti gimana? Yang ini 2 dikalikan dengan 2A sama dengan 4A. Setelah 12 jam berapa? Berarti tambah 6 lagi di sini 18 jam. 18 jam berarti yang atasnya kita kali 2, berarti 2 kali 4A sama dengan 8A. Nah, pada waktu 18 jam sekarang atau sekarangnya itu kita misalkan dengan, bukan misalkan ya, dari soal ini kita tahu bahwa sekarangnya itu berarti menunjukkan setelah 18 jam gitu. Berarti kita pakai yang ini. Di setelah setelah 18 jam itu bakterinya menjadi 20.000. Berarti 8A itu sama dengan 20.000 bakteri. Maka A sama dengan 20.000 dibagi dengan 8 yaitu 2.500. Sekarang atau bakteri awal ini adalah bakteri awal. Bakteri awalnya adalah 2.500 karena A tadi itu kan bakteri awal. Gitu. Nah, makanya di sini bisa kita buat dalam bentuk tabel seperti ini. Awalnya berarti fase ke-0 itu ada 2.500, 6 jam berikutnya 2 kalinya 2.500 berarti 5.000, 12 jam berikutnya adalah 10.000, 18 jam adalah 20.000 dan 24 jam adalah 40.000. Nah, kita gambarkan kalau fase 0 itu 2.500 kita kasih tanda dulu. Kalau fase yang pertama itu 5.000 kita kasih tanda. Fase kedua itu sampai fase keempat. Di sini kita cuma pakai fase keempat. Kalau mau ada yang pakai fase sampai ke-5, ke-6 gitu juga boleh. Tapi untuk gambarnya cuma sampai di fase ketiga yaitu 20.000. Tuh. Jadi tadi kan yang ditanyakan itu oh 18 jam yang lalu ya. Berarti bakteri yang ditanyakan adalah 18 jam yang lalu. Nah, ini salah ya. Ini kan sudah tahu diketahui dalam soal. Berarti banyak bakteri 18 jam yang lalu adalah 18 jam lalu berarti yang mana? Yang ini 2.500 bakteri. Seperti itu untuk contoh soalnya. Next, lanjut untuk contoh soal berikutnya, suatu bakteri dapat membelah diri dalam waktu 4 jam. Diketahui bahwa pada awal kultur jaringan tersebut terdapat 1.200 bakteri. Banyak bakteri setelah 12 jam. Kalau ini saya rasa lebih
lebih mudah daripada contoh soal yang tadi. Ini bisa kita buat aja jadi apa namanya? Tabel. Buat jadi tabel untuk fasenya, fase ke-0 berarti awalnya itu kan berapa? 1200 bakteri. Fase ke-1 karena dia berkembang biak membelah diri berarti menjadi 2 ya. Kembang biak menjadi 2. Fase pertama berarti 2 kalinya yaitu 1200 dikali 2. 2400. Ini dapatnya dari 2 kali 1200. Ini tadi berarti 0 jam. Yang ini 4 jam pertama. Setelah 4 jam berarti di sini 8 jam ya. 8 jam itu berarti fase kedua. Fase kedua itu gimana? Berarti 2 dikali 2400 sama dengan 4800. Tuh. Terus fase selanjutnya berarti 8 jam ditambah 4 jam lagi berarti di sini 12 jam. 12 jam itu adalah fase ketiga. Fase ketiga itu dapatnya jadi 2 kali 4800 sama dengan 9600. Kamu boleh menghitung pakai cara seperti ini sama saja ya. Nanti jadi banyak bakteri. Setelah 12 jam adalah 9600. Atau kita mau buat jadi lebih simpelnya yaitu dengan menggunakan fungsi eksponen. Kalau ini tadi 2400 kan kita dapatkan dari 2 kali 1200. Kalau 4800 tadi kita dapatkan dari 2 kali 2400. Sedangkan 2 kali 2400 itu bisa kita pecah lagi. Jadi 2 dikali 2 kali 1200 gitu. Kalau ini berarti ini kan berarti bisa tulis jadi yang ini dulu 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 kali 1200. Yang ini berarti 2-nya ada 2 berarti 2 pangkat 2 dikali 1200. Untuk yang pertama berarti 2 pangkat 0 dikali 1200 itu. Sedangkan yang ini tadi kan yang kita cari ya setelah 12 jam. Berarti bisa kita simpulkan dari ketiga ini, bisa kita simpulkan bahwa fx sama dengan 2 pangkat x dikali 1200. Nah, bagaimana cara nyari setelah 12 jam? Apakah nanti ketemunya sama yaitu 9600? Harusnya sih sama ya. Nah, kita cari dulu untuk X-nya. X-nya ini tadi menunjukkan apa? Atau menunjukkan waktunya. Karena di sini yang ditanyakan adalah 12 jam, maka bisa kita cari X sama dengan 12 jam dibagi dengan 4. Kenapa dibagi dengan 4? Karena bakterinya itu membelah diri setiap 4 jam gitu. Jadi makanya karena yang kita cari adalah setelah 12 jam dan membelah diri setiap 4 jam, maka X-nya kita tahu bahwa X-nya adalah 3. Maka fx sama dengan 2 pangkat 3 dikali 1200. 2 pangkat 3 itu berapa tau? 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2, 8 ya. 8 dikali 1200. 1200 kali 8 sama aja dengan 12 kali 8, 16 ya. 6, 8, 9, 96. Ditambahkan dengan 02. Nah, hasilnya sama kan. Nah, kamu boleh pilih salah satu, mau pakai yang atas atau pakai yang mau pakai yang fx ini atau mau pakai yang tabel seperti ini. Boleh. Nah, untuk contoh yang berikutnya, ini agak sedikit berbeda ya, soalnya sama yang sebelumnya. Di sini ada sebuah zat radioaktif meluruh menjadi setengahnya dalam waktu 2 jam. Jika pada pukul 6 massa zat tersebut 1600 gram,
Massa zat yang tersisa pada pukul 14 adalah titik, titik, titik. Nah, di sini uh, kita ada kata meluruh. Meluruh itu artinya adalah berkurang. Berarti nanti zatnya semakin mengecil, semakin sedikit gitu lama-kelamaan. Beda sama dengan yang bakteri. Kalau bakteri tadi kan berkembang, berarti dia akan semakin banyak. Kalau meluruh, dia akan semakin berkurang atau semakin sedikit. Tuh. Pertama kali zatnya itu pada pukul 6 gitu ya, pada pukul 6. Pukul 6 masanya adalah 1600 gram. Ini berarti fasenya fase ke-0. Ya kan? Belum diapa-apakan gitu. Dia belum meluruh gitu. Menjadi setengahnya, setengah berarti meluruhnya setengahnya semakin berkurang nanti dalam waktu 2 jam. Jadi meluruh setengah atau berkurang setengah waktunya 2 jam. Berarti pukul 6 tambah 2 jam berapa? Sini kan plus 2 jam ya. Plus 2 jam jadi pukul 8. Fase pertama. Setengahnya berarti setengah dari 1600 yaitu 800. Dia meluruh lagi 2 jam berikutnya. Berarti pada pukul 10. Berarti ini adalah fase kedua. Setengahnya dari 800 yaitu berapa? 400. Setengahnya lagi 2 jam berikutnya yaitu pada pukul 12. Berarti ini adalah fase ketiga. Setengah dari 400 yaitu berapa? 200. Yang ditanyakan pada pukul 14, berarti ditambah lagi 2 jam, yaitu di sini pukul 14. Fase keempat, setengahnya dari 200, yaitu berapa? 100. Atau kalau teman-teman nggak pengen ngitung sampai tabelnya banyak seperti ini, teman-teman bisa menyimpulkan bahwa di sini 800 tadi nih 800 tadi kita dapatkan dari setengah kali 1600. 400 tadi kita dapatkan, yang pertama kan ada setengahnya, 400 tadi kita dapatkan dari ini. Berarti setengah dikali 1600. Itu kan? Berarti ini bisa disimpulkan setengah pangkat 3 kali 1600. Yang ini setengah pangkat 2 kali 1600. Yang ini setengah pangkat 1 kali 1600. Yang ini berarti setengah pangkat 0 kali 1600. Itu ya. Nah, selanjutnya karena kita yang dicari adalah pukul 14. 14 itu berapa jam dari pukul 6? 8 jam ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8 jam kan? Berarti kita bisa cari waktunya atau fasenya, waktunya itu 8 jam. Karena dia meluruh setiap 2 jam, berarti dibagi 2 jam. Nanti dapatnya adalah 4, maka fasenya itu sampai ke 4. Betul ya? Fasenya sampai ke 4. Nah, dari kesemuanya ini dapat kita simpulkan bahwa fungsi eksponensialnya adalah setengah pangkat X dikali 1600. Jadi kalau kita ditanya zat sisa pada pukul 14 yaitu maka fx sama dengan setengah pangkat 4 gitu kan, pangkat 4 karena tadi waktunya ketemunya 4 dikali 1600. Ini setengah gini kan. Nah, ini bisa dipecah jadi gini. 1 pangkat 4 1, 2 pangkat 4 berapa? 16 kan. Nah, ini dapat 1, ini juga dapat 1. Nanti sisanya 100. Nah, sama, sisanya dapatnya 100. Jadi teman-teman bisa milih mau pakai cara yang ini
apa namanya, pakai tabel terus diurutkan satu-satu, atau kamu bisa pakai fungsi fx ini. Jangan lupa untuk selalu menuliskan. Jadi massa zat sisa, massa zat tersisa pada pukul 14 adalah 100 gram. Jangan lupa untuk menuliskan kesimpulannya. Tuh.